Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas mengenai CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengendalikan tampilan dan tata letak elemen-elemen pada halaman website. CSS berfungsi sebagai kulit dari halaman web yang menentukan bagaimana elemen-elemen HTML yang akan ditampilkan di browser. Nah, untuk pembagian CSS ada 3 bentuk. Yang pertama, CSS inline, yang kedua CSS internal, yang ketiga CSS eksternal. CSS inline itu adalah CSS yang penempatannya akan kita tempatkan pada tag HTML. Misalnya, jika kita ingin membuat suatu tag paragraf pada HTML atau tag P, maka kita bisa membuat CSS di dalam tag P tersebut. Untuk yang kedua, yaitu CSS internal, di mana kita menempatkan CSS-nya di dalam tag body dan juga di dalam tag head. Nah, yang ketiga, untuk CSS eksternal, kita buat file terpisah untuk CSS dengan HTML-nya. Oke, baiklah untuk teman-teman semua. Di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana membuat CSS internal. Oke, yang pertama di sini saya telah membuat elemen dari HTML dan juga kita membuat titelnya yaitu belajar CSS, dan di body kita membuat suatu kumpulan tulisan atau bisa kita buat dia dalam tag paragraf. Misalnya kita menulis suatu kalimat dalam tag paragraf, yaitu pemrograman web adalah salah satu mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Informatika. Dan juga untuk teks berikutnya kita bisa mengkopinya sehingga menjadi suatu paragraf. Nah, selanjutnya itu kita copy di baris selanjutnya supaya menjadi suatu bentuk paragraf. Teksnya itu selalu berada di dalam tag pembuka P dan juga dalam tag penutup P. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Ada tulisan yang masih polos dan belum dibuat dalam CSS. Selanjutnya kita rapikan tulisannya, kita buat dalam enter atau BR. Kita copy lagi sehingga nanti akan terlihat hasilnya, hasil perubahannya. Kita refresh kembali. Nah, setelah itu telah terdapat 3 baris dengan kalimat yang masih polos. Kita buat dalam enter supaya nampak dia terbaris untuk kalimatnya. Selanjutnya itu kita refresh setelah terdapat 4 kalimat yang sama. Nah, di sini kita akan membuat CSS inline-nya yaitu dengan tag P. Kita buat stylenya. Background color-nya itu warna kuning atau yellow. Selanjutnya itu kita buat
colornya atau warna dari tulisannya itu yaitu warna hitam. Coba kita gantikan supaya lebih terlihat dengan warna biru. Selanjutnya kita buat marginnya atau jarak dari kiri kanan atas bawahnya itu 50 pixel. Selanjutnya kita refresh, kita lihat perubahannya. Telah terdapat backgroundnya warna kuning dan tulisannya itu berwarna biru. Seperti itulah contoh dari CSS inline. Kita edit lagi. Kita coba lagi buat suatu kalimat di dalam paragraf yang berbeda, yang kalimatnya itu belajar pemrograman web sangatlah menyenangkan dan membuat kita semakin bersemangat. Nah, untuk satu kalimat ini bisa kita enterkan sehingga nantinya akan ada kalimat yang di bawahnya itu kalimat yang sama, bisa kita copy kita bisa membuat suatu kalimat di dalam suatu paragraf yang berbeda atau di luar dari paragraf yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan lihat perubahannya. Telah terdapat suatu teks yang polos di paragraf yang kedua. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita akan membuat yang namanya CSS internal, yaitu kita buat CSS-nya atau stylenya itu di dalam tag head atau di dalam HTML itu sendiri. Kita buat background colornya itu warna hitam. Itu terserah kita mau buat warna apa. Selanjutnya itu kita akan lihat perubahannya. Backgroundnya telah menjadi warna hitam. Supaya tulisannya dan backgroundnya itu nampak, kita ganti warnanya. Setelah itu kita ubah warna tulisannya itu menjadi warna aqua. Di sini kita harus memastikan bahwa warna backgroundnya itu dengan warna tulisannya itu masuk sehingga bisa terbaca.
kita ubah warna tulisannya itu menjadi warna kuning. Nah, di CSS ini banyak sekali yang bisa kita ubah, dimana seperti ukuran tulisannya, warna tulisannya, jenis tulisannya, warna background, padding, margin, dan banyak hal lain yang bisa kita edit di CSS. Di sini seperti font size atau ukuran dari tulisannya itu 20 pixel, dan font family itu adalah jenis tulisan yang akan kita sajikan. Nah, di sini telah terdapat hasilnya dari paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua yang berbeda, di mana paragraf pertama itu mempunyai backgroundnya itu warna kuning dan tulisannya warna biru, dan untuk yang kedua itu warna tulisannya itu warna kuning dan memiliki background warna hitam.